Case Origin Series Vision Plus Cidro Asmoro. Para case, Woro Widowati dan Amelia Marda. Kisah hantu legendaris di Bandung. Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending. Obrolan yang lagi tren dan happening. Hai viewers semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harus baik dong pastinya. Nah, seperti biasa, kalau udah ketemu Cema hari ini pastinya ada informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan juga ada informasi yang lagi viral lainnya yang ada di luar sana. Karena kita ada di On Trending, obrolannya lagi tren dan happening. Viewers, kali ini Cema nggak sendiri. Karena Cema ditemani sama para cast dari series Cidro Asmoro, viewers. Wah, nggak sabar kan kira-kira series itu seperti apa dan menceritakan apa sih? Tinggal no musik nih. Kowe menyang Kalimantan, melu omu bisnis minyak. Tinimbang kowe musik ora sedikit, tapi malah kejutan. Musisi Darboy Gang memberi kejutan kepada penggemar dalam sebuah postingan media sosialnya, di mana ia akan berperan dalam sebuah serial web berjudul Cidro Asmoro. Serial itu akan tayang secara eksklusif di Vision Plus. Serial Cidro Asmoro mengangkat kisah perjuangan Darboy Gang menjadi seorang musisi campur sari. Berlatar di Yogyakarta, Darboy Gang akan memerankan tokoh Daru yang tak lain adalah dirinya sendiri. Sebagai seseorang yang aktif di dunia musik, hal tersebut tentu saja menjadi keunikan tersendiri, sehingga banyak penggemar yang tak sabar melihat akting perdana penyanyi campur sari itu. Judul Cidro Asmoro sendiri berasal dari bahasa Jawa. Cidro bisa diartikan sebagai sakit hati atau patah hati karena dihianati. Sementara Asmoro berarti asal datang. Melalui judulnya dapat terlihat unsur drama dan romantis yang akan hadir pada serial ini. Mau tahu keseruan dalam series tersebut? Dan siapa-siapa saja yang berperan dalam series tersebut? Sekarang ini, Sema sudah bareng sama pemain dari series Cidro Asmoro nih, viewers. Ini dia, viewers. Cema aja di sini pengen tahu banget nih. Saya penasaran banget, makanya udah hadir dua wanita cantik di pinggir Cema. Ada siapa aja nih? Boleh diperkenalkan dirinya dulu dong. Halo, perkenalkan aku Woro Widowati. Ada Woro di sini dan sebelahnya nih wanita berambut panjang dan juga hitam. Waduh. Halo Siapa? semua, aku Amelia Marda. Ada Woro dan juga Amelia. Waduh, ini gimana nih? Excited banget nggak sih akhirnya nih seriesnya akan tayang? Sangat-sangat excited. Sangat-sangat excited terlihat. Iya. Wajahnya tuh sangat-sangat apa ya, kayak terpancar Masa? keceriaannya. Penasaran gitu ya? Penasaran tuh kira-kira hasil dari kerja keras selama ini tuh kayak gimana sih? Dan pasti viewers di rumah juga penasaran ya, di balik series ini tuh apa ya, kayak proses syutingnya, lokasi syutingnya, karakter-karakternya seperti apa? Cema bakal tanya di sini buat viewers di rumah. Nah, kalau misalnya boleh tahu, Woro dan Amelia itu berperan sebagai siapa sih di Cidro Asmoro ini? Oke, sebelumnya aku di sini memerankan sebagai Sela. Sebagai Sheila? Ya, dimana Sela ini memiliki karakter dia itu anak yang pekerja keras. Anak pekerja keras. Terus dia bijak juga. Cuman dia kayak bimbang gitu karena dia terjerat cinta segitiga antara Amel dan juga Daru. Gitu. Terjerat cinta segitiga antara Amel dan Daru. Oh ya, ya perannya dia di sana sebagai Diandra, iya. Tapi di kehidupan nyata enggak kan? Enggak. Jangan sampai ya kan? Enggak. Kehidupan series ke bawah kehidupan nyata agak ribet jadinya. Jangan. Persahabatan jadinya tuh gagal atau hancur gara-gara kisah asmara aja. Nggak boleh. Tapi cukup complicated ya kan kalau misalnya kita denger nih dari sisi Amel sendiri ya kan yang menjadi Sheila, ternyata di sini Sheila itu sosok pekerja keras tapi memiliki kisah cinta yang cukup rumit loh, viewers. Tapi viewers di rumah juga pasti ngalamin ya kan kisah cinta segitiga, segi empat, segi lima dan lain sebagainya ya kan, banyak lah pasti. Pastinya seriesnya akan relate banget nih sama kehidupan kalian. Nah, kalau misalnya Amel sendiri jadi apa di sini? Nah, kalau Amel sendiri atau aku sendiri berperan sebagai Diandra. Sebagai Diandra, Diandra sosok seperti apa sih? Jadi Diandra itu karakternya manja banget. Manja banget. Gak bisa jauh dari mamanya. Gak bisa jauh dari mamanya. Dan yang ketiga, Diandra itu orangnya bisa dibilang suka jatuh cinta.
Jadi dia tuh harus berproses dulu. Kalau misalkan ada cewek yang deketin, dia nggak gampang jatuh cinta. Oh, Gitu. jatuh cinta. Betul. Harus berproses dulu, Iya. melihat dulu nih ini orangnya seperti apa ya, kan Iya. cocok apa enggak, nyakitin apa Iya, enggak. tiba-tiba ntar selingkuh gimana kan? Bener. Tapi Iya. kok bisa sih kejebak dalam kisah cinta segitiga seperti ini? Nah, kalau itu kan nonton aja series Waduh, aja gak sih? Makanya makin Beb tanya-tanya penasaran nih kayaknya viewers di rumah ya kan, karena kan bisa dilihat sendiri kan, kalau misalnya sosok Diandra ini itu adalah sosok yang sangat hati-hati dalam memilih pasangan, bener? Betul. Ya kan? Dan bahkan sangat selektif sekali nih sebelum berpacaran atau dekat sama orang, dia lihat dulu bibit, bebet dan bobotnya seperti apa. Jangan sampai ambil salah langkah ya kan. Tapi ternyata tiba-tiba amsyong ya kan. Terjebak dalam kisah cinta segitiga dong. Ini makin penasaran gitu kan. Ini tapi banyak juga nih viewers di rumah yang nggak tahu arti dari Cidro Asmoro itu apa sih sebenarnya. Kalau arti dari Cidro Asmoro itu sendiri, karena Cidro Asmoro itu kan dari bahasa Jawa ya. Betul. Dimana Cidro itu artinya sakit, Sakit. Asmoro itu kisah percintaan. Jadi sakit hati, jadi lebih ke sakit hati yang bener-bener sampai deep banget gitu loh Kak. Sampai deep Iya, banget. dalam banget, yang hatinya yang paling dalam banget. tuh. Apa tuh? Dalam Apa tuh namanya banget ya. kalau hati yang paling dalam tuh? Ya, dalam pokoknya. Pokoknya itu sakit hati yang paling dalam, Iya. itu kebayang ya kan. Iya. Tapi dari apa ya, sekilas ya Mm-mm. kan pengenalan karakter ternyata seperti ini ya kan. Terus ternyata dari judulnya aja udah relate banget nih sama karakternya. Ini kalau misalkan kalian nih para pejuang cinta di luaran sana, wajib banget berarti ya nonton series ini. Harus. Karena relate nggak kira-kira sama penonton di luaran sana? Sangat-sangat relate. Sangat relate Iya, banget ya karena kan? kita memang dimana selain kita ngangkat sisi dari Mas Darunya ini sendiri, karena kan kita memang ngambil kisah hidupnya dia, perjalanan hidupnya dia dari bawah sebagai musisi juga. Betul. Kita juga kasih selingan-selingan tentang kisah asmara anak-anak muda zaman sekarang nih. Ya, yang lagi Jadi sering di-mix diselingkuhin, gitu kan? ya kan, patah hati, yang gagal move on dan lain-lain, kita tuh seling-selingin itu di situ. Jadi memang sangat-sangat menjiwai sebagai anak-anak muda banget gitu. Benar ya kan, kaum gagal move on mana Iya. suaranya ya kan? Nih pasti kalau misalnya kayak udah muncul seriesnya pada ngumpul semua di sini ya kan buat nonton secara langsung. Nah kalau misalnya tadi kita udah pengenalan secara karakter dan udah tahu nih karakter masing-masingnya seperti apa, boleh nggak sih diceritain secara singkat aja kisah dari Cidro Asmoro ini itu seperti apa? Biar penonton juga makin penasaran nih, pengen nonton nanti pas tayang tiba langsung ya kan, berbondong-bondong gitu. Oke. Aku ceritain sedikit ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Iya, biar mereka penasaran ya, biar Benar. nonton. Sebenarnya Cidro Asmoro ini tuh mengangkat cerita tentang seorang musisi dari daerah, yaitu Mas Daru, dimana dia itu memang kalau bisa dibilang dia memang dari daerah yang kurang dikenal banyak orang ya. Nah, terus dia masih kurang percaya diri karena dia mikirnya, ini dari daerah bisa nggak ya? Oke. Nah, terus akhirnya dengan kerja kerasnya dia, dengan tekadnya dia yang bulat untuk mencapai cita-citanya dia dalam menggapai sesuatu yang memang dia udah impi-impiin dari dulu, akhirnya dia dengan kerja kerasnya itu, dia pelan-pelan mengeluarkan karya-karya, terus dia mulai mengenalkan musik-musik Jawa juga, dan alhamdulillahnya dikenal sampai sekarang. Alhamdulillahnya dikenal sampai dengan sekarang. Wah ini lebih kayak apa ya? Kayak bener-bener kisah cinta yang dialami sama diri sendiri ya Iya. kan, perjuangan. Iya, betul. Nah kan saja pasti bakalan relate banget nih sama kehidupan kita ya kan. Karena kan bener-bener diambil dari kisah hidup nih. Ada juga orangnya gitu loh, sosoknya ada, nggak cuman kayak fiktif belaka. Waduh Mas Daru ya kan, bisa aja loh Iya. pilih wanita-wanita ini sebagai karakternya. Aduh, keren banget. Nah, coba pengen tahu dong ya kan, pasti kan ada proses ya kan dibalik pemilihan karakter. Nah, boleh nggak sih diceritain kalian tuh dapat dari mana atau apa sih proses yang kalian lalui bisa sampai ada di titik ini memerankan karakter-karakter tersebut? Oke, kalau karakter Diandra itu sendiri kan biasanya memang kalau misalkan ada judul baru, film, sinetron, cast itu kan semua mulai dari casting. Betul. Nah, aku pribadi memang awalnya itu dapat info dari manajemen, suruh mengikuti casting Cidro Asmoro ini. Terus
akhirnya aku ikut casting dan banyak banget juga tuh yang casting kan, wah kira-kira siapa nih yang dapat karakter Diandra. Dan alhamdulillahnya mungkin rezeki aku untuk memerankan karakter Diandra, aku keterima gitu awal mulanya. Awal mulanya kayak gitu ya kan, Iya. berarti prosesnya cukup panjang ya kan, harus bersaing dengan puluhan orang Betul. untuk memerankan karakter Diandra ini. Dan Iya. akhirnya Amel yang terpilih. Iya. Ini kira-kira ada nggak sih kayak misalkan dari casting directornya atau orang-orang di balik layarnya yang menceritakan emang lo yang dicari itu sosok Diandra tuh Amel banget gitu. Ada yang bilang kayak gitu nggak? Sebenarnya iya, ada beberapa orang yang bilang kayak gitu, kayak ini cocok deh. Setelah aku syuting, jadi aku dibilang kayak ini cocok deh untuk karakter Diandra. Soalnya mungkin muka aku ada Jawa-Jawanya kali ya. Nggak ada ya? Wanita Jawa yang manis ya Oh kan? iya, Ayu gitu kan? Oh iya mungkin kan, tapi aku nggak ayu-ayu banget kali Tapi ya. asli mana jadinya? Aku asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Apa ada keturunan Jawa? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin nanti bisa dicari tahu lagi ya kan. Setelah ini keturunan pulang, siapa? pulang ketemu dulu ya kan, lihat dokumen-dokumen keluarganya. Oh iya, mungkin bener. Mamahnya atau papahnya atau buyutnya ya kan? Keturunan Jawa, makanya memiliki wajah yang Jawa. Iya, Ayu. mungkin sesuai karakter yang dicari. Jadi aku yang kepilih jadi karakter Diandra gitu. Akhirnya ya kan melewati berbagai macam proses. Nih kalau misalnya Woro sendiri gimana tuh? Kalau aku kebetulan kok agak sedikit berbeda ya Agak sama sedikit berbeda. Amel. Karena aku nggak melewati casting. Nggak Kebetulan, melewati iya. casting. Jadi mungkin memang dari pihak sutradara sendiri, terus dari pihak seriesnya juga memang ingin mengangkat musisi-musisi dari daerah. Ingin mengangkat musisi Ya, daerah. jadi memang yang diambil, yang dipilih itu memang musisi-musisi dari daerah yang memang mungkin apa ya, melihat oh ini ada potensi di sini nih. Sebenarnya aku juga ini pertama kalinya sih aku ikut dunia. peran seperti Iya, ini pertama kali aku terjun di dunia syuting. Hmm. Jadi memang sebuah tantangan yang besar dan baru menurut aku. Wah, Gitu. menarik nih ya kan. Dua karakter dan memiliki dua cerita yang berbeda untuk mendapatkan Iya. perannya masing-masing. Kalau misalnya tadi Amel harus melewati casting dulu ya kan, dan Betul. akhirnya bisa menjadi mendapatkan karakter Cast Diandra. Diandra. Kalau misalkan Woro sendiri malah berbalik ya kan, Iya. ditawarkan gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya Woro emang basicnya apa? Kalau aku nyanyi, Oh, penyanyi. iya dinyanyi. Nih kayaknya suaranya bagus ya. Enggak lah. Nyanyi. Dari ngobrolnya udah kelihatan fals kan? Enggak dong, Enggak. ya kan. Jangan gitu dong. Musisi daerah. Kalau misalnya Woro sendiri dari daerah mana nih? Aku dari Jawa Tengah. Dari Jawa, Jawa Tengah, ya kan. Tapi banyak banget ya talenta tersembunyi nih yang ada di daerah-daerah yang tidak banyak banget yang tidak memiliki kesempatan gitu loh. Dan dengan mungkin adanya series ini bisa membuat atau memacu nih semangat para musisi daerah lagi ya kan untuk terus berkarya, karena setiap proses pasti ada hasilnya. Bener nggak Betul. sih? Karena kan kayak cerita ini juga diambil dari kisah musisi Iya, daerah juga iya. ya kan, yang akhirnya bisa dibuat jadi series. Sangat-sangat inspiratif ya. Tapi kalau saya boleh tahu, selain Amel, selain Woro juga Mas Daru ya kan, ada karakter lain juga nggak sih atau pemain-pemain lain yang berperan di series ini? Ada banyak ya? Siapa aja? Banyak. Kak Erik, Ada Kak Erik. Estrada. Terus Terus juga ada teman-teman dari Mas Daru itu Iya. sendiri, Betul. pemain-pemain musik Jawa. Terus kita ambil juga ada Mas Denny Cakna. gestar-gestarnya banyak. Iya, jadi memang penyanyi campur sari. sangat-sangat mengangkat musisi-musisi. Wah, keren Banget. sih, keren sih. Ini kalau misalnya kayak ada adegan nyanyinya makin keren lagi ya kan. Karena jatuhnya tuh kayak drama musikal Iya. gitu ya kan. Karena suaranya tuh pasti bagus-bagus semua gitu loh. Wah, luar biasa. Nah, saya mah sempat dengar katanya ya kan, kalau misalkan di series ini tuh akan ada single juga. Iya. Atau akan ada lagunya dengan judul yang sama kayak seriesnya. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, kira-kira untuk rilisnya tuh kapan sih kalau misalnya boleh tahu? Kebetulan udah rilis tanggal 14 Januari kemarin. Udah rilis tanggal? Iya, 14 Januari. Januari Iya. kemarin. Jadi udah langsung bisa didengarkan ya Bisa, kan? kalian bisa langsung nonton di YouTube-nya Darboy Gang. Cari aja tuh Cidro Asmoro. Dan di situ masih banyak lagi album-album yang lagu-lagu yang masuk di dalam album Cidro Asmoro itu sendiri. Gitu. Jadi kalian bisa denger semuanya.
Jadi selain seriesnya ada juga lagu-lagunya ya. Betul. Kan? Apakah lagu tersebut juga menjadi soundtrack untuk series ini? Iya. Iya banget. Iya. Iya banget. Waduh. Iya banget. Iya banget banget nih, nih. ya kan? Jadi nggak Iya sabar loh ya banget kan? nih. Karena kan kalau misalnya kayak orang udah lihat lagunya seperti apa, udah denger lagunya seperti apa. Karena kan video klipnya juga ada penggalan-penggalan tersendiri Iya. untuk seriesnya juga. Jadi kayak orang tuh udah ngebayangin, oh seperti ini loh ya kan? Dan kira-kira acting kalian tuh seperti apa di series ini? Penasaran kan? Tunggu aja tanggal mainnya. Nah kalau misalnya buat viewers di rumah yang pengen nontonnya di mana? Gampang banget nih buat viewers di rumah yang mau nonton. Kalian tinggal download aplikasinya Vision Plus di App Store ataupun di Play Store di handphone kalian. Terus kalian tinggal login, masukin account, terus episode 1 dan 2 itu gratis. Tapi selanjutnya berbayar ya, nggak boleh nonton bajakan. Nggak boleh nonton Nggak bajakan boleh ya kan, banget. apalagi kalau misalnya kayak di Telegram kayak gitu-gitu. Iya, banyak jangan, banget tuh jangan. bajakan-bajakannya, link share link. Jangan sampai Iya. ya kan, mending kalian Iya. download aplikasinya dan juga bikin accountnya sendiri biar apa ya, ada rasa tanggung jawab juga pada saat nonton, nggak feel guilty ya kan. Iya. Karena kan kalau misalnya kayak nonton bajakan kan punya rasa bersalah ya. Nah, satu lagi deh, harapan dari kalian berdua untuk series ini ke depannya seperti apa? Harapannya yang pasti semoga series ini bisa diterima di kalangan masyarakat, bisa menjadi sebuah inspirasi juga untuk teman-teman musisi semuanya. Mungkin yang kalian masih ngerasa takut untuk memulai sesuatu hal, kalian bisa nanti ambil hikmah dari series ini. Siapa tahu nanti dengan adanya series ini bisa membuka jalan rezeki kalian juga. Kan kita nggak tahu ya rezeki kan Benar. dari mana aja deh ya. Doa terbaik aja sih untuk series ini ke depannya. Doa terbaik aja untuk series ini ke depannya. Nah, kira-kira setelah series Cidro Asmoro ini, apakah ada nih kebayang ke depannya akan membuat sesuatu lagi? Semoga. Saya Semoga ya. berharapnya ada Cidro Asmoro 2, 3 dan seterusnya. Ada film. Iya dong, Kita harus berdoa. Iya. Ya. Amin. Amin, mudah-mudahan. Wah, ini salah satu series yang wajib banget kalian tonton. Karena kenapa? Karena series ini tuh mengangkat semua musisi yang ada di daerah, dan kalian penasaran kan bagaimana acting mereka, makanya tunggu seriesnya dan tonton secara langsung. Woro, Amel, makasih banyak udah Terima datang kasih, ke terima Ontrending, kasih. udah ngobrol sama kita ya kan, udah menceritakan nih di balik dari series Cidro Asmoro ini seperti apa. Jadi viewers juga makin penasaran kira-kira cerita lengkapnya seperti apa, makanya tunggu aja, tonton aja ya kan. Di sini kita nggak akan spill banyak-banyak, dikit-dikit Nggak boleh aja, tapi apa ya, membuat Penasaran. ya. Iya. Viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya bakalan Cema update buat viewers di rumah, makanya jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolannya lagi trend dan happening. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal no musik nih. Kowe menyangkali mantan, melu omu bisnis minyak. Tinimbang kowe ning musik ora sedikit, tapi malah sedikit utang. Kembali lagi di On Trending, obrolannya lagi trend dan happening. Viewers, gimana nih? Tadi setelah ngobrol-ngobrol sama para case Cidro Asmoro, makin penasaran kan gimana sih kisah cinta, kisah asmara yang begitu complicated nih yang dialami sama mereka. Makanya tonton seriesnya nanti tanggal 20. Langsung download aplikasinya ya kan. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang series, kali ini seperti biasa, Cema akan memberikan informasi seputar hal-hal misteri buat viewers di rumah. Capek sih sebenarnya ya kan kalau misalnya ngebahas hal-hal misteri. Karena pulang-pulang suka overthinking gitu loh. Kali ini datang dari daerah Bandung, Jawa Barat nih. Konon katanya kalau misalnya di Bandung tuh banyak banget nih kisah-kisah misteri dan bermunculan hantu-hantu. Warga Bandung nih, Cema nih sebagai warga Bandung aja nggak tahu loh kisah ini. Dan sekarang dikasih tahu. Dan akhirnya tahu juga. Jadi kayak harus hati-hati banget ketika melewati jalan-jalan tersebut ya kan. Jadi takutnya tuh kayak pas lewat, pas kesana, melihat sesuatu yang tidak diinginkan, kan bahaya juga gitu loh. Pulang-pulang bukannya seneng, malah sakit atau seperti apa ya kan, gara-gara melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Kira-kira sosok hantunya ada apa aja dan siapa aja? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat nih informasi lengkapnya. Ini dia. Bandung, selain kekayaan alam dan budayanya, Bandung tak terhindar dari kisah mistisnya. Banyak kisah mistis yang ada di daerah Bandung, Jawa Barat ini. Kebanyakan kisah ini datang dari zaman kolonial Belanda.
banyak hantu legendaris yang ada era ini, mulai dari hantu lokal hingga hantu Belanda. Hantu-hantu tersebut memiliki kisahnya masing-masing. Masyarakat Bandung sudah banyak yang mengetahui kisah-kisah tersebut. Kisah hantu ini populer dari mulut ke mulut hingga menjadi cerita urban legend Bandung. Berikut kisah hantu legendaris yang ada di Bandung. Kisah menyeramkan datang dari SMA Negeri 5 Bandung. Terletak di Jalan Belitung, Bandung, Jawa Barat. Sekolah tersebut erat dikaitkan dengan kisah mistis, yakni mengenai hantu Nancy yang merupakan noni Belanda. Diunggah oleh akun @dissamisteri di TikTok, video tersebut menceritakan sosok mistis yang berada di SMA Negeri 5 Bandung tersebut. Ia mengisahkan pada zaman Belanda itu terdapat keluarga yang mempunyai anak bernama Nancy. Adapun Nancy yang merupakan orang Belanda kala itu jatuh cinta kepada seorang pribumi. Namun perasaannya tersebut tak diindahkan oleh kedua orang tuanya. Alhasil Nancy pun bunuh diri, lompat dari tangga dekat aula sekolah. Dan apabila kita mengelilingi sekolah tersebut hingga 3 kali dan menyebutkan nama Nancy, sosok tersebut akan muncul dari jendela lantai atas. Nantinya sosok makhluk halus tersebut akan tampil dengan darah yang mengalir di sudut bibirnya. Tak hanya sosok Nancy yang menampakkan diri, dari ruangan musik juga akan terdengar suara dentingan piano, seakan jemari menari di kesunyian malam. Padahal tidak ada siapapun yang memainkan alat musik tersebut. Salah satu cerita urban legend yang terkenal di Bandung adalah kisah dari rumah ambulans di Jalan Bahureksa. Kisah mengenai ambulans ini seringkali membuat orang-orang merinding ketika mendengar cerita dari kisahnya. Warga Bandung pun masih suka mendengarkan kisah tersebut. Rumah ambulans sendiri berasal dari sebutan suatu rumah di Bandung, yang mana di depan rumah tersebut terparkir sebuah ambulans tua yang ditutupi oleh terpal coklat. Kabar yang beredar bahwa ambulans tua ini sering menyala sendiri tanpa ada pengemudinya. Menjelang malam yang sepi di kota Bandung, mobil ambulans ini sering dikabarkan berjalan sendiri meskipun tidak ada pengemudinya. Konon ceritanya rumah ambulans tersebut merupakan rumah peninggalan dari zaman Belanda. Pada masa tersebut tinggal satu keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan dan mereka dibawa oleh ambulans tersebut dari tempat kecelakaannya. Namun besoknya ambulans tersebut kembali ke rumah mereka dan tanpa ada pengemudinya. Penjaga rumah pun menjadi kebingungan dengan kembalinya ambulans itu. Kisah dari urban legend tersebut masih melegenda sampai sekarang. Bahkan kisahnya dijadikan sebuah film berjudul Hantu Ambulans. Meskipun terkenal akan kisah mistisnya, desas-desus yang beredar mengenai rumah ini adalah bekas kosan yang diduga tempat prostitusi, dan hantu ambulans menjadi salah satu alibi untuk mengelabui warga di sekitarnya. Namun tetap saja penempatan sebuah ambulans tua di halaman rumah tua itu juga mempunyai aura-aura tidak nyaman yang akan kita rasakan jika melewatinya di daerah tersebut. Serem juga ya viewers kisah ceritanya. Jalan Cipaganti memanglah sangat populer di kota Bandung. Bahkan tidak sedikit warga luar kota Bandung yang mengenal Jalan Cipaganti ini. Rimbunnya pepohonan mahoni di kiri dan kanan jalan, serta deretan bangunan peninggalan Belanda memberikan pemandangan yang tidak bisa dilupakan. Tidak hanya suasana yang sejuk dan rimbun, Jalan Cipaganti juga memiliki kisah misteri yang beredar di masyarakat. Konon, di Jalan Cipaganti, tepatnya di sekitar kantor pos dekat pom bensin, akan terlihat sosok jawara tanpa kepala di malam hari. Sosok pendekar tanpa kepala ini biasanya akan menampakkan diri sekitar jam 1 malam. Dikisahkan, seorang mahasiswa tingkat akhir di kota Bandung pernah melihat sosok jawara tanpa kepala di Jalan Cipaganti. Dikisahkan bahwa penampakan yang pernah terjadi di Jalan Cipaganti adalah sosok jawara yang telah tewas pada zaman kolonial. Dahulu kala hiduplah seorang jawara sakti yang terkenal di kota Bandung. Jawara itu menjadi batu sandungan kepada penjajah untuk menguasai kota Kembang saat itu. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda mengadakan sayembara. Jika ada yang dapat membawa jawara tersebut dalam kondisi hidup atau mati, maka akan diberikan kepingan emas yang sangat banyak. Sayembara tersebut mengundang banyak warga untuk mengikutinya. Akan tetapi sang jawara tidak dapat dilukai menggunakan senjata tajam. Saat itu, para pembunuh bayaran meminta bantuan kepada dukun yang sangat sakti untuk dapat membunuh jawara tersebut.
Setelah berhasil memotong bagian tubuhnya, mereka memasukkan kepala sang jawara ke dalam karung, kemudian membawanya pergi. Hingga saat ini sosok jawara di Jalan Cipaganti terkadang menunjukkan wujudnya kepada orang yang memiliki kepekaan supranatural. Aduh viewers, Cema sebagai warga Bandung tidak terima dengan adanya hantu-hantu tersebut ya kan. Karena bikin overthinking gitu loh. Kalau misalnya mau kemana-mana jadinya tuh mikir. Apalagi kalau misalnya udah di atas jam 12 malam. Kan biasanya kalau misalnya jam 12 malam tuh baru muncul kan kulineran-kulineran di Bandung. Nasi goreng tengah malam kan enak. Mau makan nasi goreng masa ketemu hantu tanpa kepala? Aduh, jangan sampai ya kan, jauh-jauh nih. Salah satunya ada jawara tanpa kepala yang ada di Jalan Cipaganti. Konon katanya hantu tersebut suka muncul di atas jam 1 malam dan di area kantor pos dan juga pom bensin. Padahal Cema tuh sering banget tuh makan mie ayam di dekat pom bensin Cipaganti. Duh, nggak mau lagi deh ke sana ya kan, apalagi tengah malam jangan sampai ya kan ketemu sosok hantu tersebut. Warga Bandung, apakah kalian pernah merasakannya atau yang belum merasakannya? Wajib coba, jangan ya. Jangan jauhkan ya, dijauhkan sama hal-hal seperti ini. Nah, selain itu ada juga nih ambulans misterius. Kalau misalkan yang satu ini pasti warga Bandung juga banyak banget yang tahu ya kan, karena di mana ambulans tersebut bisa jalan sendiri. Dan konon katanya nih berawal dari ambulans tersebut tuh mengantarkan salah satu jenazah warga Bandung ke salah satu rumahnya ya kan, warga tersebut. Dan ketika dikembalikan lagi ke rumah sakit di malam hari, ambulans tersebut kembali lagi ke rumah tersebut. Dan bahkan ambulans tersebut tuh berkeliling kota Bandung tanpa supir atau pengendara sama sekali. Ini bikin makin overthinking jadinya ya kan. Bahkan kan sempat tuh kisah ambulans ini dibuat film juga ya kan, dan diperani sama salah satu pemain horor ternama ya kan, almarhum Susana. Udah lah ya, kalau misalnya ngebahas kisah-kisah misteri nggak ada habisnya nih kayaknya viewers ya. Masih ada lagi kisah-kisah misteri lainnya bakalan muncul lagi ke permukaan, entah itu kisah misteri lama ataupun nanti baru ke depannya. Tapi mudah-mudahan janganlah ya, kita mendingan terbebas dari sosok-sosok hantu yang ada di luar sana berkeliaran di sana. Mungkin kalau misalnya kayak hantunya belum nggak bisa kembali ke alamnya, apa ada sesuatu hal yang mengganggu, mungkin bisa dikasih tahu deh ke orang-orang yang pintar gitu kan, yang mengerti soal perhantuan, biar nggak berkeliaran sama sekali gitu kan. Serem jadinya, orang-orang mau berwisata ke Bandung mikir 2 kali gitu kan. Dan viewers, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini nih. Tapi jangan khawatir, karena di next episode-nya Cema akan kembali lagi untuk memberikan informasi hal-hal yang lagi viral, yang sekarang lagi happening juga pastinya ya kan. Udah lah ya, Cema pamit, sampai jumpa di next episode-nya hanya di On Trending, obrolannya lagi tren dan happening. Bye-bye.